Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pajak tangguhan atau deferred tax, akuntansi pajak penghasilan PSAK nomor 46. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Yang pertama Muhammad Daniel Firmansyah, NPM 1. Yang kedua Foni Melindawati, NPM 17. Yang ketiga Jessica Barbara, NPM 23. Yang keempat Erlita Alif Mawada, NPM 24. Yang kelima Tiara Arif Kundari Nanti, NPM 36. Yang keenam Muhammad Fatur Razikin, NPM 40. Yang ketujuh Farandini Nur Sabrina, NPM 74. Saya Muhammad Fatur Razikin, NPM 40, akan menjelaskan mengenai pajak tangguhan. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian pajak tangguhan. Yang kedua, penyebab timbulnya pajak tangguhan. Yang ketiga, dampak pajak tangguhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yang pertama, memasuki subbab pengertian pajak tangguhan. Apa sih pajak tangguhan itu? Dilihat dari aspek perpajakannya, pajak tangguhan merupakan beban pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya Muhammad Daniel Firmansyah, NPM 1, akan menjelaskan mengenai aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Sementara liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Timbulnya pajak tangguhan. Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar akhir tahun, wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial, mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurang, metode penyusutan, pengakuan nilai sisa aset, penerapan jangka waktu penyusutan, dan penetapan besaran penyisihan atau biaya cadangan. Untuk kepentingan pelaporan SPT tahunan, BPH yang dihitung atas laba komersial tidak dapat langsung ditetapkan sebagai beban pajak dini. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat digunakan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan, pendekatan yang digunakan adalah ketentuan perpajakan, UU PPH, dan aturan pelaksanaannya. Pendekatan ketentuan perpajakan seringkali berbeda dengan pendekatan akuntansi komersial. Perbedaan tersebut ada yang bersifat mutlak dan ada juga yang bersifat relatif. Selanjutnya, saya Foni Melindawati, NPM 17, akan menjelaskan antara perbedaan mutlak dengan perbedaan sementara. Untuk perbedaan mutlak, ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan unsur pendapatan, misalnya pada penghasilan yang bersifat final dan telah dikenakan PPh final, sehingga tidak boleh lagi diperhitungkan sebagai unsur pendapatan atau pengakuan biaya yang boleh dikurangkan. Beberapa item biaya mutlak dilarang untuk dijadikan sebagai pengurang menurut ketentuan perpajakan. Sedangkan untuk perbedaan sementara terjadi karena adanya pengakuan nilai sisa atau penentuan jangka waktu masa manfaat dalam menghitung beban penyusutan. Untuk laba bersih sebagai penghasilan kena pajak memerlukan proses rekonsiliasi fiskal, atau dari istilah sebelumnya disebut sebagai laba komersial sebelum pajak. Untuk selanjutnya terdapat istilah pajak tangguhan. Ketika tarif pajak diterapkan pada laba komersial atau laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak atau laba fiskal, maka hasilnya akan berbeda.
perbedaan inilah yang disebut dengan istilah pajak tangguhan. Untuk selanjutnya, istilah kewajiban dan aset pajak tangguhan. Jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Begitu pula sebaliknya, apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan tidak bisa dihindari dan dapat muncul sebagai akibat dari adanya dua pendekatan, yaitu pendekatan akuntansi dan pendekatan pajak yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak kini. Pajak tangguhan dalam bentuk aset atau manfaat menjadikan wajib pajak mengetahui bahwa seharusnya nilai beban pajak yang harus dibayar dapat dipulihkan pada masa mendatang. Sedangkan pajak tangguhan dalam bentuk kewajiban menimbulkan adanya beban pajak yang akan terutang pada masa mendatang. Saya, Jessica Barbara Shinipati, akan melanjutkan dengan menjelaskan dampak pajak tangguhan. Di sini terdapat contoh kasus yang pertama, yaitu PT Maju Pesat memperoleh laba sebelum pajak pada tahun 2019 sebesar 1,2 miliar. Dengan catatan koreksi fiskal atas laba tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat BT tetap atau permanen. Pendapatan bunga deposito sebesar 40 juta, beban jamuan tanpa daftar nominatif sebesar 30 juta, pendapatan sewa bangunan sebesar 60 juta, beban bunga pajak sebesar 20 juta, beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura sebesar 50 juta, pendapatan jasa giro sebesar 50 juta, dan beban pajak penghasilan sebesar 15 juta. Selanjutnya, beda temporer. Yang pertama, pengusutan komersial sebesar 60 juta lebih rendah daripada pengusutan fiskal, dan yang kedua adalah amortisasi fiskal sebesar 30 juta lebih rendah daripada amortisasi komersial. Kemudian diketahui bahwa pada tahun 2019 ada beberapa kredit pajak yang sudah dibayar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 22 sebesar 20 juta. Yang kedua, PPh pasal 23 sebesar 10 juta. Yang ketiga adalah PPh pasal 24 sebesar 15 juta. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 25 sebesar 45 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Erdita Mawada, NPM 24. Di sini saya akan membahas pertanyaan dari kasus tersebut. Yang pertama, berapa penghasilan kena pajak untuk tahun 2019? Yang kedua, berapa PPh kurang atau lebih bayar untuk tahun 2019? Yang ketiga, tentukan apakah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul. Yang keempat, buat jurnal dan penyajian laba bersih dalam laporan laba rugi PT Maju Pesat. Selanjutnya, ini ada jawaban dari kasus tersebut. Yang pertama itu perhitungan penghasilan kena pajak. Laba sebelum pajak komersial itu sebesar 1 miliar 200 juta. Koreksi beda tetap pada pendapatan. Itu ada koreksi fiskal positif dan ada koreksi fiskal negatif. Untuk koreksi fiskal yang positif pada pendapatan bunga deposito itu sebesar 40 juta. Untuk koreksi fiskal yang negatif itu sebesar min 40 juta. Jadi jumlahnya itu min 40 juta. Untuk pendapatan sewa bangunan pada koreksi fiskal yang positif itu sebesar 60 juta. Sedangkan untuk koreksi fiskal yang negatif itu sebesar min 60 juta. Jadi jumlahnya itu min 60 juta. Untuk pendapatan jasa giro pada koreksi fiskal yang positif itu sebesar 50 juta. Sedangkan untuk koreksi fiskal yang negatif itu sebesar min 50 juta. Jadi jumlahnya itu min 50 juta. Untuk laba sebelum pajak fiskal itu laba sebelum pajak komersial dikurangi dengan koreksi beda tetapnya. Jadi 1 miliar 200 juta dikurangi dengan 150 juta sama dengan 1 miliar 50 juta. Selanjutnya, laba sebelum fiskalnya tadi sebesar 1 miliar 50 juta yang didapat dari sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya,
dari laba sebelum pajak komersial sebesar 1,2 miliar lalu dikurangi dari koreksi beda tetap pada pendapatan, maka didapati total laba sebelum fiskalnya sebesar 1 miliar 50 juta. Nah, terdapat juga koreksi beda tetap pada beban atau biaya. Yang pertama, beban jamuan tanpa daftar nominatif jumlahnya 30 juta, maka koreksi fiskal positifnya sebesar 30 juta dan koreksi fiskal negatifnya min 30 juta, maka jumlahnya min 30 juta. Lalu, beban bunga pajak jumlahnya 20 juta, maka koreksi fiskal positifnya sebesar 20 juta dan koreksi fiskal negatifnya min 20 juta, maka jumlahnya min 20 juta. Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura sebesar 50 juta, maka koreksi fiskal positifnya sebesar 50 juta dan koreksi fiskal negatifnya min 50 juta dengan jumlah min 50 juta. Lalu beban PPh sejumlah 15 juta, maka koreksi fiskal positifnya sebesar 15 juta dan koreksi fiskal negatifnya min 15 juta dengan jumlah min 15 juta. Jadi total koreksi beda tetap pada beban sejumlah 115 juta. Maka total penghasilan kena pajak setelah koreksi beda tetap adalah sebesar 1 miliar 165 juta yang didapat dari 1 miliar 50 juta ditambah dengan 115 juta. Selanjutnya, tadi total penghasilan kena pajak setelah koreksi beda tetap adalah sebesar 1 miliar 165 juta. Kemudian untuk koreksi beda waktu temporer pada penyusutan atau amortisasi adalah yang pertama, penyusutan komersial lebih kecil daripada fiskal. Kalau koreksi fiskalnya sendiri sebesar 30 juta dan koreksi fiskal negatifnya min 30 juta, maka jumlahnya min 30 juta. Sedangkan untuk amortisasi fiskal itu lebih kecil daripada amortisasi komersial sebesar 20 juta. Untuk koreksi fiskal positifnya dan untuk koreksi fiskal negatifnya sebesar min 20 juta, maka jumlahnya adalah min 20 juta. Untuk total penghasilan kena pajak setelah koreksi beda tetap dan beda waktu adalah 1 miliar 135 juta yang didapat dari 1 miliar 165 juta dikurangi dengan 30 juta karena penyusutan komersial itu lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Sehingga sesuai dengan ketentuan, kalau misalnya laba sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak, maka akan memunculkan kewajiban pajak tangguhan sebesar tarif PPh badan lalu dikali dengan perbedaan temporer pada waktu yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai berapa PPh atau pajak penghasilan kurang atau lebih bayar untuk tahun 2019, yaitu yang diperoleh dari pajak penghasilan terutang dikurangi dengan pajak penghasilan dibayar di muka kredit pajak. Berdasarkan kasus ini, pajak penghasilan terutang yaitu dari 25% dikali 1 miliar 135 juta sehingga menghasilkan 283.750.000. Kemudian kita harus mencari PPh dibayar di muka kredit pajak yang terdiri dari PPh pasal 22 sebesar 20 juta, PPh pasal 23 sebesar 10 juta, PPh pasal 24 sebesar 15 juta, kemudian PPh pasal 25 sebesar 45 juta, sehingga total PPh dibayar di muka kredit pajak yaitu sebesar 90 juta. Untuk mengetahui PPh kurang bayar dengan beban pajak ini yang diperoleh dari pajak penghasilan terutang yaitu 283.750.000 dikurangi dengan total kredit pajak sebesar 90 juta sehingga menghasilkan PPh kurang dibayar yaitu 193.750.000. Next. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu tentukan apakah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul, yaitu yang diperoleh dari kewajiban pajak tangguhan yang diperoleh dari tarif PPh badan dikali dengan jumlah beda temporer, yaitu dari 25% dikali 30 juta, sehingga kewajiban pajak tangguhan yaitu sebesar 7.500.000. Untuk jurnal pencatatannya yaitu yang berada di sisi debit yaitu beban pajak kini sebesar 283.750.000
Dan di sisi kredit juga beban pajak tangguhan sebesar 7.500.000. Sedangkan untuk sisi sebelah kredit yaitu kewajiban pajak tangguhan sebesar 7.500.000, kemudian PPh pasal 22 kredit pajak sebesar 20 juta, kemudian PPh pasal 23 kredit pajak sebesar 10 juta, kemudian PPh pasal 24 kredit pajak sebesar 15 juta, kemudian PPh pasal 25 kredit pajak 45 juta, serta kewajiban PPh pasal 29 sebesar 193.750.000. Sehingga jurnal pencatatan ini pada sisi debit dan kredit balance. Next slide. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, yaitu buat jurnal dan penyajian laba bersih dalam laporan laba rugi PT Maju Pesat. Berikut merupakan penyajian pada laporan keuangan laporan laba rugi pada PT Maju Pesat, yaitu laba sebelum pajak sebesar 1.200.000.000, kemudian ditambah dengan beban pajak kini sebesar Rp283.750.000, dikurangi dengan beban pajak tangguhan sebesar Rp7.500.000, sehingga total laba bersihnya yaitu sebesar Rp908.750.000. Setelah diperhitungkan dengan beban pajak kini yaitu PPh pasal 29 pada akhir tahun dan beban pajak tangguhan, jumlah laba bersih dari PT Maju Pesat adalah Rp908.750.000. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.